Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisan wa anisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nuran wa ilal jannati rafiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa ilal khairati kulliha dalilan bi qudratika wa judika wa 'azamatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar radio MBS yang saya hormati, pagi yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian kajian Majelis Mustafa yang disiarkan dan dipancarluaskan oleh radio MBS. Mudah-mudahan radio MBS ke depan lebih memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan dalam rangka Nasruddin wal ilm untuk menyebarkan dakwah Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, mengetahui dan mengamalkan apa yang kita ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebetulnya, sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Ini adalah janji Allah selama kita mau mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas, memahami surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, indal jumhuril ulama, dalam pandangan para ulama khususnya para mufassir, surat ini adalah surat yang pertama kali turun. Tapi perlu sebelum kita mulai membahas 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, perlu kami sampaikan ada beberapa perbedaan cara pandang ulama berkaitan dengan awwalu ma nazal minal Quran. Wahyu yang pertama kali yang turun kepada Rasulullah itu surat apa? Paling tidak di sana ada 3 perbedaan. Yang pertama, pendapat yang mengatakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang mengatakan yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir 1 sampai 5. Yang ketiga ada yang mengatakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah turun sekaligus Sab'ul Masani, maka yang turun jelas keseluruhan dari surat Al-Fatihah karena disebut di dalam Al-Quran yaitu As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Maka suratul Fatihah ada 7 ayat, meskipun cara menghitungnya ada perbedaan. Suratul Fatihah. Atau ada yang pendapat yang keempat yang turun pertama kali adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang benar yang mana? Maka di dalam beberapa kajian kita mengatakan ini benar semuanya. Loh, kok bisa benar semuanya? Penjelasannya adalah ketika kita ingin mengetahui wahyu pertama kali secara itlaqon, secara mutlak, maka kita katakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, kalau yang dimaksudkan adalah wahyu pertama Rasul beliau sebagai Rasul, maka wahyu pertama adalah Al-Mudaththir. Gitu ya. Yang ketiga, surat yang turun pertama secara keseluruhan ayatnya
itu adalah suratul Fatihah. Maka sebenarnya 3 perbedaan ini benar semuanya. Tapi kalau yang diinginkan adalah ayat yang pertama turun secara itlaq, secara mutlak, jumhur mengatakan suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diawali dengan mimpi, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Pertama kali sebagai tanda bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah, beliau mimpi. Maka para pendengar radio yang saya hormati, jangan pernah meremehkan mimpi. Karena mimpi ini adalah wasilah Allah agar kita itu mendapatkan ilmu dari Allah. Bahkan mimpi itu dijadikan Allah sebagai media untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan kepada para rasul. Sehingga perlu kemudian kita menyiapkan diri sebelum tidur. Kalau ada orang mengatakan mimpi itu adalah bunganya tidur, apakah benar? Benar. Seandainya itu mimpi yang tidak ada manfaatnya, artinya tidak ada sesuatu di dalam mimpi itu. Akan tetapi mimpi itu bisa menjadi hidayah bagi kita, bahkan bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan kita, sehingga ada yang namanya sholat istikharah, yang kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada kita melalui caranya, diantaranya yaitu melalui wasilah atau melalui media mimpi. Sehingga sebelum tidur hendaklah kita bersuci terlebih dahulu, wudulah. Sebelum tidur paling tidak tempat tidurnya kita bersihkan, biar tidak ada debu, tidak ada semut dan sebagainya, tidak ada kotoran. Kemudian tidurlah dengan menghadap ke arah kiblat seperti orang meninggal. Itu sangat jelas sekali adabun naum dalam kitab Bidayatul Hidayah itu bagaimana Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat-nasihat secara rinci sekali. Bahkan kata beliau, sebelum tidur itu menulis wasiat. Jangan-jangan ketika tidur bablas tidak kembali lagi atau meninggal, sehingga ada wasiat. Jadi ditulis wasiat, itu pesannya Imam Ghazali. Ditulis wasiat, wadok tahtal wisada, dan taruh di bawah bantal. Sampai begitu Imam Ghazali memberikan wasiatnya kepada kita semuanya dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bab adabun naum. Kemudian bacalah al-mu'awwidhatain, bacalah bacalah ayat kursi, kemudian berzikirlah, kemudian ingatlah bahwasanya Allah lah yang menghidupkan kita, yang memberi kehidupan kepada kita. Begitu terus, sehingga ketika kita tidur dalam posisi, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kita zikir kepada Allah, maka kita dicatat sebagai orang yang berzikir selama kita tidur. Tidur 5 jam misalnya, start mulai jam 10 bangun, kemudian jam 3, maka selama 5 jam itu kita dicatat sebagai orang yang berzikir. Ini yang disebut dengan tidur yang berkualitas. Tapi kalau tidurnya bleksek itu artinya karena kadung melihat bantal, tidak hanya mengatakan bismikallahumma ahya wa amut saja, gak cover ya, langsung tidur begitu saja, maka tidurnya ya jangan disalahkan kalau tidur ketemu dengan genderuwo ya, ketemu dengan ular, dikejar-kejar ular, karena memang tidak ada persiapan di dalam dirinya ketika tidur. Barangkali ketika dia mimpi, ya mimpi yang hanya bunga mimpi gitu saja, bahkan tidak hanya bunga, tapi sesuatu yang meresahkan kita ketika tidur, karena kita tidak menyiapkan diri kita, ya seperti tadi itu, sampai dikejar-kejar sesuatu sehingga kita ketakutan. Oleh karena itu sekali lagi jangan pernah meremehkan mimpi, karena bisa jadi dalam mimpi itu Allah mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya, ya, atau memberikan jawaban terhadap problematika kehidupan kita. Sehingga pertama kali adalah mimpi. Kanjeng Nabi juga demikian, dan tidaklah Kanjeng Nabi itu mimpi kecuali beliau melihat secara jelas, seperti halnya misla falakis subhi, seperti halnya falak fajar pada waktu subuh, sangat jelas sekali. Summa khubbiba ilaihil khala'a, kemudian beliau suka dengan menyendiri.
Atau bahasa kita, ya'ti Hira, kemudian datang ke gua Hira, yatahannatsu fi, menghindari segala perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy yang cenderung untuk melakukan bentuk kesyirikan. Nah, ini para pendengar radio yang saya hormati, ada sebuah penafsiran yang barangkali ini perlu kita benarkan. Maka sekali lagi dalam mentafsirkan jangan kemudian kita mengandalkan kekuatan akal kita. Karena tafsir yang pertama kali itu berasal dari tafsir bil maksur. Artinya apa? Sudah diingatkan oleh Rasulullah, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fayatabawwa maq'adahu 'alan nar. Atau dalam hadis yang lain, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Artinya apa? Ini peringatan yang keras dari Rasulullah. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran hanya menguatkan dan mengandalkan kekuatan akal kita saja. Hanya mentafsirkan sesuai dengan pendapat kita. Karena kecenderungan orang ketika mentafsirkan, mengeluarkan ide atau pendapatnya, dia selalu cenderung untuk bersikap subjektif. Hanya melihat satu sisi dan tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Seperti kemarin yang sempat viral ketika mentafsirkan fawajadaka dolan fahada. Fawajadaka dolan fahada. Kami mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan tersesat, maka kami beri hidayah. Fawajadaka dolan fahada. Maka muncul yang sempat viral kemarin, dikatakan dan hanya mengandalkan Quran yang itu ada penafsirannya dan terjemahannya, hanya mengatakan apa? Bahwasanya Kanjeng Nabi pernah berbuat syirik. Karena Nabi pernah menyembah berhala. Kenapa? Karena ayatnya adalah fawajadaka dolan fahada. Dol diartikan sesat karena Kanjeng Nabi pernah melakukan bentuk kesyirikan dengan menyembah berhala. Ini kan penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Mengapa demikian? Karena tidak dikuatkan dengan bukti-bukti sejarah, atau tidak dikuatkan dengan asar, tidak dikuatkan dengan riwayat-riwayat. Ini penuduhan namanya. Sehingga ketika dikejar, mana kitab tafsir yang Anda katakan seperti itu, referensinya dari kitab apa, dan tidak bisa menunjukkan satu kitab tafsir apapun. Ini yang disebut dengan man fassara Qur'ana bi ra'yihi. Sekali lagi tafsir itu harus berangkat dari bil maksur. Kita tidak bisa kemudian melepaskan bil maksur. Mengapa demikian? Karena tafsir yang paling benar adalah tafsirnya Rasulullah. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Quran bil Quran. Ini yang katakan Ibnu Taimiyah. Yang paling benar tafsir itu apa? Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis. Karena yang mempunyai otoritas mentafsirkan sebenarnya adalah Allah. Karena Allah yang kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Yang mentafsirkan siapa? Gusti Allah sendiri. Dengan cara bagaimana? Mencari ayat yang itu ada ayat am, ditafsirkan dengan ayat khas, yang memang itu istihadi. Tapi di sana ada isyarat-isyarat yang kemudian ada yang namanya tafsir Quran bil Quran. Kemudian datang Rasulullah litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Artinya ada bayan-bayan dari hadis bahwasanya sebagian dari kalam Rasul adalah bayan dari Quran, sehingga kemudian muncul istilah tafsir Quran bil hadis. Maka lihatlah ini terlebih dahulu sebelum kita mentafsirkan dengan kekuatan akal dan pendapat kita. Apakah di sana ada kisah atau apakah di sana ada tafsir bil maksur yang menjelaskan bahwasanya wa wajadaka dolan. Dol di sini bahwasanya Nabi tersesat karena menyembah berhala. Apakah ada? Ternyata dicek tidak satupun mufassir mengatakan itu. Oh, ternyata penafsirannya fawajadaka dolan fahada. Dol di sini tersesat, artinya tersesat bukan akidah. Tapi tersesat artinya di sana adalah Kanjeng Nabi salah jalan. Mengapa demikian? Karena keluar dari kota Mekah sebab tidak ada tanda rambu-rambu gitu ya. Beliau melihat ada gundukan pasir yang itu mengarah ke kota Mekah. Beliau keluar dari kota Mekah, ketika kembali
Balik ke kota Mekah, beliau melihat tanda itu tidak ada sehingga tersesat. Tersesatnya di sini kalau bahasa kita kesasar. Jadi salah jalan gitu ya. Jadi tersesatnya gini bukan tersesat menyembah berhala. Na'udzubillah kita mengatakan seperti itu. Jangankan ketika Rasul sudah diciptakan oleh Allah dan akan dijadikan Nabi dan utusannya Allah. Beliau kemudian diberi kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang dinamakan irhas. Nur Rasulillah saja, ya, Nur Rasulullah saja yang melewati berbagai masa dari generasi awal sampai kemudian kepada Said Abdullah Said Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Aminah yang membawa nur Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan bentuk kesesatan, tidak pernah melakukan bentuk kekafiran, tidak pernah melakukan bentuk kekufuran. Loh ini kok kemudian mengatakan Kanjeng Nabi pernah menyembah berhala? Tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan itu. Di antaranya adalah hadis Sayyidah Aisyah ini. Sehingga Kanjeng Nabi kemudian ditunjukkan arah dan akhirnya kemudian dengan petunjuk Allah, dengan hidayah Allah, maka kemudian setelah beliau kesasat tadi itu kemudian melihat dan kemudian bisa melewati jalan yang benar, artinya jalan menuju ke kota Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai di kota Mekah. Ini yang kemudian banyak ditafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir, dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah menyembah berhala. Ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga jangan sampai kemudian kita hanya menguatkan andalan kemampuan otak dan pikiran kita saja, tapi sebenarnya itu salah dan menyimpang sekali, karena memang tidak ada satupun tafsir yang menjelaskan, satu riwayat pun dari kitab-kitab tafsir bil maksud yang menjelaskan tentang itu. Ya. Jadi kemudian setelah Kanjeng Nabi melihat di dalam mimpi atau bermimpi, kemudian beliau hubbiba ilaihil khala, menghindari perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy yang saat itu banyak kemudian bentuk kesyirikan dengan menyembah berhala. Kemudian waktul banat, mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Kemudian menyalahi janji ketika ada perjanjian, itu biasa bagi mereka. Jadi ada tabiat-tabiat buruk sehingga mereka kemudian dicap sebagai jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan jahiliyah secara jahiliyah secara hafalan, karena mereka terkenal dengan kekuatan hafalannya. Tapi jahiliyah di sini berkaitan dengan perbuatan dan kebiasaan mereka yang memang bertentangan dengan unsur-unsur kemanusiaan, seperti gampang membunuh itu ya, berbohong dan sebagainya, termasuk waktul banat yang ini kemudian dihindari oleh Rasulullah. Kemudian beliau suka dengan bertahanus, menghindari kebiasaan buruk mereka, sampai kemudian datang malaikatul Jibril yang diutus oleh Allah. Kemudian disampaikan atau diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Dijawab ma'ana biqari, gitu ya. Ini kan hadisnya sangat jelas sekali. Ini adalah riwayat Bukhari wa Muslim. Ini yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Alaq adalah ayat pertama secara mutlak turun kepada Kanjeng Nabi. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Akhirnya kemudian dipeluk, dilepaskan, Ini adalah kisah bagaimana Rasulullah pertama kali bertemu dengan malaikatul Jibril. Kemudian penafsirannya adalah kenapa kemudian 3 kali ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Perintahnya Iqra itu sampai 3 kali. Kemudian beberapa penafsiran bisa kita baca. Qiraah yang pertama adalah how to read. Iqra ya Muhammad, how to read. Karena Iqra, perintah Iqra itu beda dengan perintah utlu. Sehingga ada kalimat qara'a yaqra'u, membaca, tala yatslu juga membaca. Pertanyaannya, mengapa kok tidak utlu bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kalau utlu itu yahtaju ilal kitabah, gitu ya. Karena kalau bacaan menggunakan kalimat utlu, bacalah, itu ada medianya, ada objeknya.
Mengapa? Karena kalimat talayatlu itu membaca secara harfiah. Ada kitabnya. Sehingga barangkali panjenengan akan mendapatkan pertanyaan gini. Iqra ya Muhammad. Iqra yang mana? Wong Iqra enggak ada tulisannya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang mana? Sementara malaikat Jibril tidak membaca tidak membawa kitab. Dalam hadisnya kan seperti itu. Malaikat Jibril datang dan tidak ada keterangan beliau membaca atau membawa kitab. Misalnya membawa kitab Iqra ya Muhammad, berarti apa? Membaca kitab. Tapi yang ada di dalam hadis penjelasannya itu malaikat Jibril tidak membawa apapun. Kemudian memerintahkan Iqra. Kemudian dijawab fakultu ma ana biqari. Iqra tapi nggak ada medianya. Ini maksudnya apa? Maka jawabannya tadi beda dua istilah ini antara talayatlu dan qara'a yaqra'u. Kalau talayatlu yang itu fi'il amrnya adalah utlu, itu membaca dan membutuhkan media. Artinya ada sesuatu yang dibaca. Seperti saya duduk dan membuka kitab, maka saya membaca. Berarti medianya adalah kitab. Tapi kalau kalimat qara'a yaqra'u itu membaca dalam arti umum. Qara'a yaqra'u lebih umum daripada talayatlu. Qara'a yaqra'u bisa membutuhkan objek yaitu kitab, atau qara'a yaqra'u itu tidak membutuhkan kitab tulisan, sehingga membaca bisa berarti mengobservasi, membaca bisa berarti mengamati, membaca bisa berarti bertadabur, membaca bisa berarti menalar dan sebagainya. Karena ayat Allah itu dibagi menjadi dua, ayat yang matlu dan ayat yang ghairu matlu. Ayat yang matlu adalah Al-Quran, dari awal suratul Fatihah sampai akhir suratul An-Nas, yang jumlah ayatnya sekitar 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Ini yang tertulis, matlu, yang terbaca. Sementara ayat-ayat Allah itu lebih banyak yang tidak tertulis secara harfiah. Artinya yang terhampar di alam raya, ini adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan yang ada di dalam tubuh kita, ini adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ayatillah. Oleh karena itu, membaca dalam perintah Iqra tidak hanya terbatas membaca yang ada di dalam kitab. Tapi Iqra dalam pengetahuan atau pengertian yang luas, yaitu membaca sesuatu yang tidak tertulis juga, dengan cara kita mengobservasi, mengamati, dan seterusnya. Jadi perintah Iqra yang pertama, kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi Ma'ana Biqari, itu adalah how to read, bagaimana kita membaca Al-Quran yang benar. Oleh karena itu perintahnya adalah bagi kita yang mempunyai saudara, mempunyai putra-putri yang sudah mulai dewasa, dekatkanlah dengan Al-Quran. Dengan metode-metode terserah panjenengan. Karena sekarang banyak metode baca Al-Quran. Ada metode tartil, tilawati, iqra, qiraati, yambu'a, al-um, banyak sekali. Terserah. Karena qira'a itu saya yakin mempunyai sanad-sanad, sampai sanadnya itu sampai kepada A'immatul Qura, saya yakin, karena itu berkembang di Indonesia. Terserah panjenengan mau menggunakan qiraati. Kalau di pondok kita di sini menggunakan qiraati, panjenengan menggunakan tartil tilawati, terserah. Yang penting bagaimana kemudian anak itu bisa membaca dengan benar. Karena qiraat itu melalui jalur riwayat, maka tidak boleh kemudian kita itu membaca sesuai dengan keinginan kita. Artinya membaca Al-Quran itu harus mempunyai guru. Yang guru mempunyai guru, begitu selanjutnya yang itu mempunyai sanad. Sehingga pertama kali kan sudah dijelaskan, suratul Fatihah masuk ke Quran, artinya masuk ke suratul Al-Baqarah. Suratul Baqarah perlu adanya guru untuk mengawali suratul Baqarah itu. Setelah Al-Fatihah, ketika membaca Al-Baqarah, coba itu kan alif lam mim. Kalau nggak ada guru, mungkin dibaca alamat, ya kan? Sehingga kita membutuhkan guru
Yang guru itu mempunyai guru dan selanjutnya yang itu mempunyai sanad. How to read, sehingga perlu belajar makharijul huruf, perlu belajar sifatul huruf, perlu belajar tajwid. Karena ini adalah kalamullah, maka hati-hati ketika membaca Al-Quran. Maka ulama-ulama kita belajar suratul Fatihah saja kan sampai 3 bulan. Karena suratul Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Bagaimana kemudian bacaan kita salah ketika sholat, sementara suratul Fatihah menjadi salah satu rukun dari sahnya sholat. Sehingga jangan aneh, jangan merasa aneh seandainya kemudian belajar Al-Quran itu ya sering dapat ilminya, ya ilmin begitu. Dalam rangka apa? Agar bacaannya itu sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh para a'imah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, how to think. Setelah membaca yang benar, maka how to think. Bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran. Ini menjadi penting. Seringkali kalau kita sudah putra-putri kita sudah khotaman itu kayaknya sudah selesai. Itu belum apa-apa itu. Sudah bacaannya bagus, hurufnya tahu, tajwidnya hafal, itu sudah kita anggap wah sudah, ini anak saya sudah bisa membaca. Akhirnya kemudian tidak dibiasa lagi membaca Al-Quran, qiraatnya ndelewer lagi, qiraatnya kemudian banyak kesalahan, terputus-putus dalam membaca, kemudian napasnya juga tersenggal-senggal ketika membaca, tajwidnya kemana-mana, artinya banyak yang salah. Mengapa? Karena kita menganggap setelah khotamah selesai tidak kita ngajikan lagi. Perlu ngajikan lagi, perlu kita simak lagi, baru kemudian mulai memahami ayat-ayatnya. Yang terakhir, how to act, bagaimana kita mengamalkan. Jadi qiraah harfiah terlebih dahulu, baru kemudian kita mentafsirkan, memahaminya, mengetahui maksudnya, dan mengamalkannya. Kalau bisa ya mengajarkannya, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, man ta'allama, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jelas tentu mengamalkan dan mengajarkan. Ya. Jadi ini maksud dari ini penafsirannya, ini penafsiran. Sehingga Kanjeng Nabi sampai 3 kali kan ditanya oleh malaikat Jibril, Iqra' ma ana biqari, Iqra' ma ana biqari, Iqra' ma ana biqari. Kemudian turun wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berkaitan dengan suratul Fatihah, adalah surat pertama kali yang turun secara keseluruhan 7 ayat sekaligus. Berkaitan dengan surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, kum fa'andir, mengawali Kanjeng Nabi diutus sebagai rasul. Turunnya surat Al-Alaq beliau menjadi nabi, turunnya surat Al-Muddatsir sebagai tanda beliau menjadi seorang rasul, yang jarak di antara kedua surat ini sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan turunnya Al-Alaq, kemudian turun surat Al-Muddatsir, dan rasul diangkat menjadi rasulnya Allah dengan perintah untuk menyampaikan dakwah. Kum fa'andir, bangunlah engkau ya Muhammad, fa'andir, dan berilah indar, berilah peringatan kepada kaummu. Ini berkaitan dengan awwalu manazal ya. Berarti 3 itu awal semuanya, tapi awal secara mutlak tentu berdasarkan dengan hadis yang kami sampaikan tadi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini sebagai muqaddimah. Mari kita masuk penjelasan dari surat ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi sudah dikasih muqaddimah dengan menggunakan kalimat Iqra', bahwasanya Iqra' artinya lebih luas daripada utlu. Artinya membaca tidak cukup membaca yang tertulis, tapi kita membaca sesuatu yang tidak tertulis, yaitu berkaitan dengan ayatullah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ditafsirkan di sini di kitab tafsir Al-Munir, sengaja saya bawa, Iqra' mubtadi'an bismi rabbika au musta'inan bismi rabbika alladzi aujada wa khalaqa kulla syai'in. Wa qad wasallallahu lana nafsahu bi annakul khaliqu litadhkiri bi awwalin ni'ami wa a'dhamiha wal murad al-amru minallahi li nabiyyihi bi ayyasira qari'an bi qudratillah alladzi khalaqahu wa iradatihi wa illam yakun min qabl qari'an wala katiban. Artinya diawali dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
menyebutkan sifat Allah. Jadi sifatul fi'il. Sifatul fi'il di sini yaitu Rabb. Pertanyaannya, mengapa tidak Iqra bismillahi, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kalau di dalam basmalah kan Iqra apa? Di dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Tapi di awal surat Al-Alaq itu tidak Iqra bismillahi, tapi Iqra bismi rabbika. Di antara penafsiran di kitab ini disebutkan bahwasanya konteks surat Al-Alaq itu berkaitan dengan al-amru lil ibadah, gitu ya. Perintah untuk ibadah. Maka kemudian Allah mengenalkan dirinya bahwasanya sifatul fi'ilnya itu adalah Rabb. Rabb. Rabb dari kalimat Rabba yurabbi, yang artinya bahwasanya Allah menciptakan, memelihara, merawat, mencukupi, memperhatikan, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan sifatu fi'il. Mengapa demikian? Karena ketika mereka ditanya, man khalaqahunna, orang kafir Quraisy ketika ditanya, itu mereka mengatakan Allah khalaqahunnallah. Bahwasanya mereka itu mengatakan siapa yang menciptakan alam raya ini, mereka mengatakan Allah. Cuma ketika mengekspresikan bentuk ibadah dan penyembahan mereka, itu mengalami penyimpangan. Karena mereka menganggap bahwasanya aba'uhum wa kubara'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, nenek-nenek moyang mereka yang sudah meninggal, itu bisa menghantarkan niat-niat mereka kepada Tuhan. Sehingga kemudian mereka membuat berhala-berhala yang itu kemudian dikasih nama pimpinan-pimpinan mereka, Uzala, Tamana, Hubal. Ini kan pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga perlu kemudian diawetkan atau dilestarikan agar orang-orang setelahnya itu tidak lupa terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Tapi ketika masa telah berlalu, artinya sudah bertambah generasi, berpindah generasi, maka terjadi penyimpangan. Mereka malah disembah. Yang awalnya agar mereka tidak lupa, tapi kemudian arca-arca atau berhala-berhala ini disembah oleh mereka. Oleh karena itu, Islam datang, maka ciri Tuhan, nah gitu ya, ciri Tuhan yang patut untuk disembah yaitu alladzi khalaq, yang menciptakan. Sehingga ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang salah satu sifat, salah satu af'alnya adalah alladzi khalaq. Sehingga mereka kemudian berpikir, oh iya ya, Tuhan yang patut untuk disembah adalah Tuhan yang menciptakan. Ini penafsiran yang pertama. Apa? Cirinya ada alladzi khalaq. Sehingga mereka akan kemudian bertanya, kalau saya menyembah berhala, apakah berhala ini bisa menciptakan? Oh, ternyata berhala itu tidak bisa memberikan kemanfaatan, bahkan mudarat. Ini kan sudah main akal ya. Sehingga yang namanya agama itu logis gitu. Sehingga tidak ada Islam itu bertentangan dengan akal yang sehat, enggak ada. Coba jenengan cek dari awal Al-Qur'an suratul Fatihah sampai akhir, ayat mana yang bertentangan dengan akal? Tidak ada. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang Eropa itu berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan saya kemarin 2-3 hari yang lalu lihat televisi, di sana ada informasi bahwasanya di daratan Inggris itu terjadi gelombang peralihan agama atau pindah agama yang luar biasa. Kristen tidak lagi menjadi agama yang dominan di sana. Diperkirakan 2023 Islam yang akan menguasai negara Inggris. Mudah-mudahan terjadi. Mengapa demikian? Karena orang-orang Kristiani itu ternyata banyak hal-hal, ajaran-ajaran mereka yang kemudian bertolak belakang dengan akal. Sehingga yang namanya gereja itu banyak ditinggalkan oleh jamaahnya.
kosong gitu. Kemudian ada analisa bahwasanya tahun 2023 kemungkinan, ya mudah-mudahan akan terjadi, kemungkinan negara Inggris khususnya itu tidak lagi Kristen sebagai agama yang paling dominan di sana, bisa jadi Islam. Jadi perpindahan agama dari Kristen ke Islam itu luar biasa, tapi ya tidak diekspos, ya tidak diekspos. Baru kemarin ada kepala kepolisian yang ada di Amerika Serikat disumpah, dan beliau seorang Muslim, dan diangkat sumpah itu dengan membawa Al-Quran. Tangannya kanannya diangkat dan tangan kirinya menyentuh Al-Quran. Ini pertama kali. Tempo hari wali kota London, seorang perempuan, itu pun Muslim, disumpah, diangkat sumpah itu juga seperti itu, dan menjadi saksi adalah Al-Quran. Ini adalah fenomena yang luar biasa menurut kami. Di antaranya adalah yang menarik di Islam itu, isi daripada Al-Quran itu tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan nalar. Karena dari awal sudah disebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, maka syarat Tuhan itu adalah alladzi khalaq. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik saat itu kan bertanya-tanya, kalau saya menyembah berhala, berhala bisa memberikan kemanfaatan enggak kepada saya? Dia layak untuk disembah apa enggak? Ini pun sudah terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim. Dihancurkan asnam itu, dihancurkan begitu luar biasanya oleh Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, kamu yang menghancurkan? Itu tanya aja. Berhala yang paling besar itu kan ada kapaknya, tanya aja di situ. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana dia melakukan? Sementara dia diam saja, baru dibalik oleh Nabi Ibrahim. Kalau tahu seperti itu, mengapa engkau sembah? Maka agama itu harus sesuai dengan nalar. Akhirnya mereka mengetahui, oh iya, demikian juga ketika menyembah api. Apakah api memberikan kemanfaatan? Ketika menyembah yang lainnya, apakah sesuatu itu bisa memberikan kemanfaatan atau tidak? Jadi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah alladzi khalaq. Kemudian ayat selanjutnya, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk tadzkir, untuk memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita ingkari, bahwasanya Allah telah memberikan dua kenikmatan besar, yaitu apa? Ijad, nikmatul ijad, karena kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, nikmatul imdad, karena Allah Rabbul Alamin. Sehingga di awal Fatihah kan alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga sifatul fi'il, yaitu Rabb ini, yang kemudian selalu digunakan di dalam ayat agar kita mengetahui dan iktiraf bahwasanya ya, sebelumnya kita belum menjadi apapun, tidak menjadi siapapun, tapi dengan takdirnya Allah, dengan ketetapannya Allah, maka Allah mempunyai sifat yaitu mewujudkan. Allah wujud dan mewujudkan. Di antaranya adalah sifatul khaliq, yaitu menciptakan. Maka kita ini diciptakan oleh Allah. Nah ini kan lagi-lagi kita kembali ke dalam pemikiran kita. Loh iya ya, saya sebelum tahun kelahiran saya tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi dengan takdirnya Allah, dengan ketetapannya Allah, maka kita diwujudkan. Tidak hanya diwujudkan, tapi kita dikasih ahsanut takwim. Inilah hubungan antara surat Al-Alaq dan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surat sebelumnya adalah surat At-Tin, yang di antara ayatnya disebutkan ahsanut takwim, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Tidak hanya menciptakan saja, tapi mentakdirkan kita dalam bentuk yang sempurna, dan dijadikan khalifah lagi di atas buminya Allah. Alladzi khalaq. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang mustahil kita pungkiri dan yang terbesar. Apa? Nikmatul ijad dan nikmatul
imdad. Tidak dibiarkan kita kelaparan, tapi dikasih hujan. Dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kemudian binatang bisa makan tumbuh-tumbuhan. Dari binatang ini kita bisa mengambil kemanfaatan. Dari tumbuhan ini juga kita bisa mengambil kemanfaatan. Tapi ingat, makanlah sekehendak hatimu, tapi halalan thayyibah harus kita perhatikan. Mana binatang yang boleh kita makan dan mana binatang yang tidak boleh kita makan, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sungguh Islam sangat luar biasa, ditata begitu luar biasa sehingga makan pun tidak lepas dari pedoman-pedoman dan panduan di dalam Islam. Nah, yang kedua, khalaqal insana min alaq, yang mana Allah menciptakan manusia min alakin, dari alaq. Nah, ini ingatan kita ditarik jauh ke belakang. Apa? Bahwasanya Allah menciptakan kita dari sesuatu yang awalnya dhaif, tapi dengan takdirnya Allah menjadi kuat sampai dijadikanlah kita sebagai manusia. Kemudian akan dikembalikan lagi menjadi dhaif. Maka kita diingatkan min alakin. Seandainya engkau menjadi kaya seperti itu, ingat kamu itu min alakin. Sehingga menjadi pintar luar biasa, ingat bahwasanya kamu itu min alakin. Menjadi seorang yang mempunyai pengaruh luar biasa, iya, tapi ingat min alakin. Artinya bahwasanya begitu luar biasanya Allah mentakdirkan kita, jangan sampai kemudian kita mengkufurinya. Karena proses semua manusia itu sama, kecuali ya tentunya Nabi Adam, kecuali Nabi Isa, itu ada pengecualian, tapi semuanya adalah dengan takdirnya Allah. Apa? Pertama kali min nutfah, kemudian min alaqah, kemudian min mudghah. Ini kan tur ba'da tur, artinya tahapan demi tahapan. Tidak kemudian langsung menjadi manusia dewasa seperti kita. Ingin menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian. Allah lah yang menjaga kita ketika dalam janin. Allah yang memberikan, mensuplai makanan itu, sementara kita tidak bisa berbuat apapun di dalam rahim ibu kita. Allah lah yang kemudian yang memberikan kekuatan, kemudian menjadikan tulang-tulang idhoma faqasawnal idhoma lahma, kemudian dibungkus tulang-tulang ini dengan daging. Begitu kemudian sampai kemudian tumbuh dewasa, maka lahirlah kita. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya adalah berkat ijad dan imdadnya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Kalimat akram di dalam Al-Qur'an itu hanya satu. Akram artinya apa? Akram di sini diartikan bahwasanya al-akram min kulli karimin. Akram yang maha mulia. Bahwasanya Allah mempunyai sifat karim, kemudian menggunakan kalimat akram, dan hanya berkaitan dengan pendidikan ini sajalah Allah menggunakan kalimat akram satu-satunya di dalam Al-Quran, kalimat akram. Yang kedua, diulangi lagi Iqra. Yang awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Diulangi lagi kalimat Iqra. Artinya apa? Artinya bahwasanya al-qira'ah la tatahaqqaqu illa bitikror wal i'adah. Bahwasanya qira'ah itu tidak bisa menancap kuat di dalam diri kita. Kita fahami dengan sebenarnya kecuali ada yang namanya tikror wal i'adah, yaitu pengulangan. Oleh karena itu membaca tidak cukup sekali. Sehingga membaca Al-Quran berulang-ulang. Berapa kali kita membaca suratul Fatihah? Yang pasti dalam satu hari satu malam 17 kali paling sedikit. Kalau sudah tawasul berapa kali? Tapi kita tidak merasa sesuatu yang menjenuhkan, membosankan. Enggak, karena setiap kali kita baca turun ma'unah Allah, setiap kali baca turun taufik Allah. Maka ini yang menjadi wasilah kepada kita. Yang pasti yang namanya qiraah itu yustalzam bitikror wal i'adah, yaitu diharuskan kita untuk membaca berulang kali, seperti hanya kita membaca suratul Fatihah dalam satu hari satu malam. Oleh karena itu jangan
pantang atau jangan putus asa kita di dalam membaca. Sehingga diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah mengajarkan dengan wasilah qalam. Artinya apa? Ada beberapa penafsiran di sini, di antaranya adalah satu. Allamal insanal kitaba bil qalam bahwa ni'matun azimatun minallahi azza wa jalla. Wawasitatun littafahum, bahwasanya kitabah, kolam artinya kitabah. Maksudnya kolam di sini yaitu ya dulu alal kitabah, yaitu mengajarkan dengan cara kolam, artinya mengajarkan dengan cara tulisan. Sebagai wasitatun, media kita, littafahum bainan nasi katakbiri bil lisan, yaitu memberikan pengetahuan di antara manusia seperti halnya ungkapan dengan lisan. Lisan tidak berfungsi kecuali dengan nutqi, yaitu dengan takbir, ungkapan. Sehingga dikatakan walau lal kitabata lazalat ulum, kalau tidak karena tulisan maka ilmu itu akan hilang. Walam yabqa atharul dinin, dan tidak ada lagi asar di dalam agama. Mengapa tidak tersampaikan kepada kita? Walam yaslahul aish, maka kehidupan ini tidak sempurna, tidak sampai kepada kita, tidak ada perbaikan dalam kehidupan. Mengapa? Karena tidak ada tulisan. Walam yastakir nizam, dan nizam aturan itu tidak akan bisa ditaati. Mengapa? Karena tidak tertulis, ya kan? Yastakiru, tidak tetap. Mengapa? Karena tidak tertulis. Fal kitabatu qayyidul ulum wal ma'arif, maka tulisan itu adalah untuk mengikat. Qayyid siyudaka bil hablil wathiq, bahwasanya ilmu itu seperti binatang buruan. Binatang buruan. Maka biar binatang buruan itu tidak lepas, maka qayyid, talilah atau ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau binatang buruan mengikat dengan tali. Kalau ilmu seperti binatang buruan, maka untuk menetapkan ilmu di dalam diri kita, maka diikat dengan menggunakan tulisan. Dan tulisan ini yang kemudian menyambungkan kita kepada Rasulullah. Sehingga hadis itu kita bisa mengenal sifatnya Rasulullah, kepribadian Rasulullah, karakternya Rasulullah. Kita bisa banyak mengetahui kepribadian beliau dari mana? Dari tulisan kan, yaitu hadis-hadis yang ditulis oleh periode-periode awal yang itu sampai kepada kita, dan itu bisa mengantarkan kita mengenal Rasulullah. Demikian juga dengan Al-Quran, kalau nggak ditulis bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Sehingga tulisan ini sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Diingatkan, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua, sebagai kritik, nah, gitu ya. Sebagai kritik kebiasaan orang Arab yang saat itu yang tidak terbiasa menulis. Sehingga pertama kali Kanjeng Nabi ketika wahyu sudah mulai turun, maka beliau memilih orang-orang yang pandai-pandai, di antaranya adalah Zaid bin Haris. Kemudian beliau utus ke Yaman untuk apa? Belajar tulisan. Maka kemudian berkembanglah khat itu. Dari khat naskhi, ada khat rikai, ada khat yang namanya farisi, ada khat yang namanya diwani. Itu bagaimana kemudian? Atau khat kufi, orang-orang Kufah itu khat kufi. Sehingga Al-Quran pada masa Sayyidina Utsman yang disebut dengan Rasam Utsmani itu ditulis dengan menggunakan khat apa? Khat kufi. Dari mana khat kufi? Dari Kufah. Mana Kufah? Irak. Berarti kan jauh dari Arab. Iya. Asal muasalnya itu jauh. Sehingga kemudian mereka, para sahabat yang dipilih oleh Kanjeng Nabi itu belajar khusus untuk menulis. Karena saking minimnya, saking jarangnya orang bisa menulis saat itu. Karena mereka mempunyai kekuatan akal yang luar biasa, nalarnya luar biasa, kekuatan hafalannya luar biasa. Sekali dibaca gitu orang Arab luar biasa loh ya. Tapi nulis itu rasa-rasa males. Lalu bagaimana peradaban itu bisa? Sementara generasi itu tidak selamanya ada, selalu berubah generasi, dari sahabat ke tabiin, tabiin begitu seterusnya. Nah, tidak bisa putus peradaban ini, harus kemudian tersambung sampai kepada periode-periode setelah kita. Tidak ada yang menghantarkan dan mengetahui itu kecuali dengan
tulisan. Maka diingatkan alladzi 'allama bil qalam, begitu penting tulisan sehingga perlu kemudian selain membaca, putra-putri kita itu ya diajari apa? Menulis. Setelah membaca, belajar Al-Quran, biar ya maksudnya juga biar tidak rame lah gitu ya. Kemudian mulai diajarkan menulis abada saja, kemudian A, B, C, D dan seterusnya. Dalam rangka untuk apa? Qiraah itu harus didampingi dengan tulisan. Al-Quran dinamakan Al-Quran karena terbaca. Al-Quran juga dinamakan Alkitab, dzalikal kitab. Berarti apa? Tertulis. Sehingga ini yang menjadi perintah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? 'Allamallahul insana bil qalam katsiran minal umuri ma lam ya'lam biha. Bahwasanya Allah menyampaikan atau mengajarkan manusia itu biwasilatil kitabah. Secara umum seperti itu. Tetapi fala ajaba ayyu'allimakallahu ayyuhan nabi al-qira'ata. Wa katsiran minal ulum linaf'i ummatika. Waradda fil asar, ada sebuah asar yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, man amila bima alima warrasahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Bahwasanya barang siapa yang konsisten, dia selalu mengerjakan, mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia fahami, maka Allah akan memahamkannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah bagi mereka yang berilmu dan mengamalkan. Caranya bagaimana? Warrasahullahu ilma, maka Allah akan mewariskan kepadanya, menghantarkan ilmu itu kepadanya, sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui, dengan caranya Gusti Allah. Ini yang kemudian di pondok ini, yang unsur barokah ini yang kemudian kita yakini gitu. Sehingga ilmu itu tidak hanya dengan wasilah membaca di kelas, diajarkan oleh guru, tapi Allah akan sangat mampu sekali menghantarkan ilmu itu langsung ke dalam hati kita. Seperti hanya Kanjeng Nabi yang awalnya ummi, tapi beliau kemudian pandai sangat-sangat bisa untuk membaca. Mengapa? Karena ilmu yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah. Demikian juga dengan apabila kemudian kita menginginkan ilmu itu diwariskan langsung kepada kita, maka dalam hadis ini, dalam athar ini disebutkan syaratnya apa? Amilah bima alima. Artinya apa? Mengerjakan apa yang diketahui. Kita konsisten. Kita mengetahui sesuatu itu haram, ya tidak kita lakukan. Mengetahui sesuatu itu wajib, ya kita amalkan. Kita konsisten. Ini ada istiqomah di dalam beramal. Maka janji Allah dalam asar ini, warrasahullahu ilma ma lam yakun ya'lam, maka Allah akan memberikanlah ilmu dengan caranya sendiri, di antaranya tadi yaitu melalui mimpi, di antaranya atau langsung memberikan pemahaman ke dalam hati kita. Demikian para pendengar radio yang bisa kami sampaikan, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang pertama, surat Al-Alaq ini mengingatkan kita kepada sifat rububiyahnya Allah, yaitu Allah yang menciptakan kita. Dari kita tidak menjadi apa-apa, menjadi yang seperti sekarang. Ingat, bahan-bahan yang diciptakan sebagai bahan penciptaan Allah terhadap diri kita, itu adalah sesuatu yang lemah. Tapi Allah yang menguatkan diri kita, maka jangan pernah kemudian kita bersifat sombong, karena semuanya adalah karena takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini bercerita tentang pendidikan. Bahwasanya hal yang paling dasar dalam diri kita, haruslah kita itu selalu mempunyai semangat untuk belajar. Tidak ada istilah berakhir dalam belajar. Walaupun tidak di ruangan yang dibatasi oleh tembok, yang ukurannya hanya 9x8 meter saja, akan tetapi selama nyawa ada dalam diri kita, maka kewajiban kita adalah untuk selalu belajar dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira inti dari yang kami sampaikan ada 2 poin tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang kita bisa bertemu lagi dan kita akan membahas ayat-ayat yang lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin amin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Allah antallah la ilaha illa anta Allah hajatun katsir ya Allah faqdi hajatina hajatid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammadin al-Bashirun Nadirul Munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.